berapa detik tuh, sampai maksimal itu 2 detik ya, kurang lebih 2 detikan ya, tadi nggak ke stop. Nah sekarang akselerasinya kita lihat, deselerasinya, atau ketika stop atau ketika berhenti dia selama berapa detik ya, dari 50 sampai 0 berarti kan turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan UJM Teknik ya. Pada video kali ini saya akan membahas tentang program akselerasi dekselerasi untuk inverter EKC AT1 dan AT4 ya. Nah, pada video kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara memprogram untuk akselerasi dan dekselerasi, dan apa itu yang dimaksud dengan akselerasi dan deselerasi itu ya. Kita akan jelaskan terlebih dahulu ya, supaya lebih paham fungsinya nanti ya. Fungsinya ketika dipakai untuk memprogram atau menjalankan alat ya. Nah, apa itu akselerasi? Nah, akselerasi artinya itu adalah percepatan atau peningkatan kecepatan dalam satu waktu tertentu ya. Nah, dalam konteks yang lebih luas, akselerasi bisa merujuk pada laju perubahan kecepatan suatu benda atau objek. Nah, baik dalam hal kecepatan atau bertambah cepat maupun perlambatan atau bertambah lambat ya. Nah, jadi kecepatan yang diatur menggunakan waktu ya. Jadi tidak langsung misalkan kita akan setting kecepatannya 50 Hz. Nah, tidak akan langsung ke 50 Hz gitu kan ketika di setting akselerasinya. Misalkan untuk mencapai 50 Hz kita dibutuhkan waktu 10 detik. Nah, maka itu yang dinamakan akselerasi ya. Sebelum mencapai 50 Hz itu, nah dari waktu 1 sampai dengan 10 detik, nah itu adalah yang dinamakan akselerasi. Jadi kecepatannya itu bertahap ya, bertahap seperti itu ya. Nah, untuk deselerasi adalah kebalikannya ya, kebalikannya dari akselerasi ya. Nah, deselerasi adalah perlambatan atau pengurangan kecepatan suatu benda atau objek dalam satu waktu tertentu. Nah, dalam konteks fisika, deselerasi merupakan percepatan negatif. Ini adalah kebalikan dari akselerasi yang merupakan peningkatan kecepatan ya. Jadi ini kebalikannya ya. Jadi kalau pada inverter ketika deselerasi ini difungsikan ya, ketika di stop misalkan kita tekan tombol stop, nah tidak akan langsung berhenti ya inverter tersebut. Jadi ada jeda waktu inverter tersebut untuk mati atau tidak aktif ya. Jadi ketika ditekan tombol stop, misalkan kita atur deselerasinya 5 detik, nah maka dari full speed, misalkan full speednya adalah 50 Hz, itu akan berhenti dalam jangka waktu 5 detik gitu, karena disetting waktunya 5 detik seperti itu ya. Jadi selama 5 detik dia baru berhenti dengan kecepatan penurunan kecepatannya itu bertahap ya, tidak langsung break atau ngerem seperti itu ya. Nah, untuk settingan akselerasi dan deselerasi ya pada inverter XC AT1 dan AT4 ada pada parameter P34 sampai dengan P49 ya. Ini ya, dari P34 sampai dengan 49, P49. Ini untuk mengatur akselerasi dan deselerasi ya. Nah, untuk settingan akselerasi ya, settingan akselerasi ada parameter P34 tadi ya sampai dengan P41 untuk akselerasinya saja ya. Jadi akselerasinya itu ada pada settingan P34 sampai dengan P41 ya. Nah, tapi di sini kita akan fokus pada P34-nya saja ya. Nah, mainnya nih yang akan kita program ya. Ini diabaikan untuk 35 sampai 41-nya ya. Nah, untuk masuknya kan seperti biasa, tekan proc. Nah, ntar cari tanda panah ke atas, cari P34 ya. Nah, di settingan awalnya, ini settingan awal ini 25 Hz ya untuk P34 semua ya. Untuk
akselerasi ini ya, akselerasi ini. Nah, akselerasi ini 25 Hz dalam 1 detik. Semuanya disetting bawaan pabriknya itu seperti ini ya. Nah, ini untuk settingan akselerasi ya. Fokus di P34 nya saja ya, karena di sini settingan standar bawaan pabriknya adalah 25 Hz per second ya. Artinya kita akan coba jelaskan apa yang dimaksud dari 25 Hz per second ini ya. Nah, settingan standar pabriknya adalah 25 Hz per second. Maka ya, jika settingan inverter maksimal 50 Hz, nah jika settingan inverternya itu adalah maksimal 50 Hz ya. Nah, misalkan inverternya itu kita setting full speednya itu 50 Hz ya. Nah, untuk mendapatkan putaran maksimal, nah dapat dijalankan dalam jangka waktu 2 detik. Karena settingannya itu adalah 25 Hz ya. Nah, 25 Hz per second ya, atau per detik ya. Kita lihat rumusnya ya. Nah, 2 detik didapatkan dari rumus putaran maksimal dibagi nilai akselerasi. Nah, maka kita lihat putaran maksimalnya itu adalah 50 ya, 50 dan akselerasinya adalah 25. Nah, maka sama dengan 22 detik ya. Jadi untuk mencapai 50 Hz ya, karena akselerasinya ditulis di sini di settingnya itu 25, maka untuk mencapai 50 Hz itu adalah dalam jangka waktu 2 detik ya, seperti itu. Nah, misalkan apabila kita ubah angka pada parameter P34 ya, P34-nya kita ubah ya. P34 ini berarti angka ini yang diubah nih ya. Menjadi 5 Hz per second. Ininya berarti diubah menjadi 5 nih ya. Jadi si 25 kita ganti menjadi 5. Nah, maka jika settingan inverter maksimal 50 Hz, untuk mendapatkan putaran maksimal dapat dijalankan dalam 50 dibagi 5 sama dengan 10 detik ya, seperti itu. Jadi ketika angka 25 ini diubah menjadi 5 ya, jadi nanti 50 dibagi 5 sama dengan 10 detik. Jadi untuk mencapai 50 Hz itu inverter tersebut atau dinamo tersebut berputar selama 10 detik secara bertahap ya. Jadi secara bertahap dan nilainya itu akan sama ya. Nilainya itu akan sama dalam artian percepatannya itu sama ya. Nah, seperti itu ya. Jadi tinggal kalau 5 Hz per second seperti itu. Jadi 1 detiknya itu 5 Hz, 1 detik 5 Hz, dia akan naik terus 5 Hz, 10 Hz, 20, 15 Hz, 20 sampai dengan 50 Hz seperti itu ya. Itulah yang dinamakan akselerasi ya. Dan pada inverter tertentu ya, jika akselerasi dan deselerasi ini tidak disetting, itu terkadang menyebabkan error ya. Ada yang seperti itu ya. Nah, dia errornya biasanya kalau tidak overcurrent atau overload gitu ya, seperti itu ya. Untuk settingan deselerasi ya, di sini ada pada parameter P42 sampai dengan P49 ya. Dan untuk deselerasinya sendiri ini juga sama ya. Settingannya sama dengan akselerasi. Jadi bawaan pabriknya itu disetting 25 Hz dalam 1 detik. Seperti itu ya untuk deselerasinya. Settingan deselerasi itu sama ya dengan akselerasi, yaitu bawaan pabriknya itu adalah di setting 25 Hz per second ya, 25 Hz per detik seperti itu ya. Nah, maka jika settingan inverter maksimal 50 Hz ya, untuk mendapatkan penghentian putaran atau stop atau berhenti, nah, ini dapat berhenti dalam jangka waktu 2 detik. Ya, jadi jika di setting di sini 25 Hz, maka si motor listrik tersebut atau dinamo tersebut ya
dengan kontrol dari inverter itu dapat berhenti dalam jangka waktu 2 detik lah. 2 detik dia baru berhenti ya. Nah, seperti itu. Jadi ada jeda jika deselerasi ini disetting 2 detik ya. Nah, 2 detik itu didapatkan dari mana? Ya, dari ini adalah rumusnya ya. Nah, ini adalah putaran maksimal dibagi nilai deselerasi ya. Deselerasi sama dengan akselerasi ya. Artinya di sini 50 dibagi 25 sama dengan 2 detik ya, seperti itu. Nah, misalkan apabila kita ubah angka pada parameter P42-nya menjadi 2 Hz per second. Nah, jadi 25 ini kita ubah menjadi angka 2 ya, 2 Hz per second. Apa yang terjadi? Nah, maka jika settingan inverter maksimal 50 Hz untuk mendapatkan penghentian putaran atau stop, nah, dapat berhenti dalam waktu 50 dibagi 2 sama dengan 25 detik. Jadi untuk berhenti si motor listrik tersebut atau dinamo tersebut ya sampai berhenti itu bisa 25 detik ya. Jadi lama dia, lama, tapi penurunannya itu akan sama ya, akan sama. Misalkan dari 50 ke 48, 46, 44 seperti itu dalam jeda per detik ya. Jadi penurunannya itu per detik. Jadi selama 25 detik dia baru berhenti total seperti itu ya. Nah, namun di sini itu ada perbedaan ya. Untuk deselerasi ada settingannya. Nah, untuk deselerasi ya, nah, untuk mengaktifkan deselerasi ini harus mengubah parameter P12 ya, P12, parameter P12 di sini ini ya. Sini P12. Nah, jika inverter tersebut sudah pernah disetting ya, tapi kalau bawaan pabriknya ini sudah disetting 1, artinya akselerasi deselerasinya itu sudah disetting ya, sudah disetting bawaan pabrik. Untuk akselerasi itu secara otomatis ya, karena di sini nggak dimunculkan di manual booknya itu. Jadi akselerasi itu jika disetting 25 ya sudah dia akan terjadi atau akselerasinya itu akan berfungsi. Namun untuk deselerasi ini ada pengaturannya ya, nah, bisa diubah ya, seperti itu. Yaitu dengan cara nanti tekan probe, nah tekan tanda panah ke atas masuk ke P12, ubah angkanya itu menjadi 1 ya. Setelah itu di enter atau tekan function data. Nah ini adalah 1 itu adalah deceleration stop ya. Jadi ini penghentiannya menggunakan deselerasi ya, deselerasi yang kita setting tadi ya. Nah, itu adalah pengertian dari akselerasi dan deselerasi. Nanti kita lanjutkan ke video prakteknya ya. Nah, prakteknya bagaimana cara mengubah-ubahnya. Oke, baiklah, kita akan coba tes untuk mengatur akselerasi ya, akselerasi dari inverter XSC AT1 ya. Nah, kita akan lihat akselerasi itu ada di P34 ya. Ini tekan tanda panah ke atas saja ya. Sampai ke tulisan 34. Nah, P34 ya. P34 kita akan masuk ya melalui function data. Nah, berarti kan settingan awal atau bawaan pabriknya itu adalah 25 Hz. Ini tulisannya 25 ya. Nah, berarti kan P34 sama P42 ya. P34 akselerasi, P34 akselerasi, P42 deselerasi ya. Kita lihat P42 settingannya ya. Nah, P42 kita lihat P42 untuk settingan P42 ya. Nah, settingan P42 itu kita lihat, nah sama ya 25 Hz juga ya. Jadi akselerasi dan deselerasi itu disetting atau diatur 25 Hz. Nanti kita akan lihat perbedaannya ya ketika angka ini diubah ya, angka akselerasi dan deselerasi ini diubah ya. Kita akan coba start ya. Nah, lihat akselerasinya apakah betul 2 detik ya. Jadi 50 dibagi 25 ya, karena settingannya 25 Hz tadi. Nah, kurang lebih 2 detik. Nanti kita akan coba start bareng-bareng ya, berapa detik.
tuh sampai maksimal itu 2 detik ya, kurang lebih 2 detikan ya, tadi nggak ke stop. Nah sekarang akselerasinya kita lihat, deselerasinya, atau ketika stop atau ketika berhenti dia selama berapa detik ya, dari 50 sampai 0 berarti kan turun. Nah kurang lebih seperti itu ya, ada 2 detik. Nah kita lihat perbedaannya ya, kita akan coba ubah ya, kita akan coba ubah P34 nya, P34 nya kita ubah menjadi angka 1 atau 1 Hz. P34 nya kita ubah jadi angka 1, kita ubah jadi 1 Hz biar terlihat perbedaannya ya. 1 Hz. Oke, dan P42 berarti ya, P42 juga kita ubah di 1 Hz. P42 kita ubah ke 1 Hz. Di 1 Hz kita lihat, lalu kita akan start, perbedaannya terlihat ya. Berarti kalau 1 Hz 50 dibagi 1 ya, dalam inverter ini untuk mencapai 50 Hz itu selama 50 detik kurang lebih ya, seperti itu ya, karena ini disetting 1 Hz akselerasi dan deselerasinya. Kita akan tes, akan start ya. Nah kita lihat ya, nah seperti itu jalannya ya, runningnya. Ini akselerasi namanya ya, terus dia berjalan karena disetting di 1 Hz, kurang lebih 50 detik berarti ya, karena disetting di 1 Hz akselerasinya ya. Nah ini terus waktunya berjalan ya, 2627 ini juga sama, nggak jauh beda. Jadi settingan ini 1 Hz per detik seperti itu. Jadi untuk mencapai 50 Hz membutuhkan waktu kurang lebih 50 detik. Nah begitu juga untuk deselerasinya ya, karena kita tadi setting di 1 Hz juga ya. Jadi ini untuk memperlihatkan perbedaan. Ya kurang lebih di 50 detikan ya. Jadi, sekarang lihat untuk deselerasinya atau ketika stop kita lihat. Nah ya, ketika stop berarti ini berhenti ya, turun dia dari 50 ke 49, 48 atau 42. Ini 50 detik juga karena sama-sama disetting di 1 Hz ya. Kita lihat sampai stop ya. Jadi ini video ini tuh untuk memudahkan atau membedakan ya, akselerasi dan deselerasi, dan membedakan fungsinya juga ya, untuk mengetahui fungsinya untuk apa gitu. Nah ini terlihat ya ketika kita sudah setting ya, atau sudah kita atur kurang lebih 50 detikan ya untuk deselerasi karena disetting di 1 Hz. Nah sangat penting untuk akselerasi dan deselerasi ini untuk mesin-mesin yang berkapasitas besar, dalam artian begini ya, bukan besar, memiliki beban berat gitu. Jadi hampir maksimal ya, jadi daya kerja dinamonya itu hampir maksimal. Nah akselerasinya itu sangat penting untuk diatur atau disetting ya. Kalau saya biasanya disetting di sekitar 5 detik, 5-10 detik ya. Nah ada inverter biasanya yang ketika tidak disetting si akselerasinya ya, dia sering muncul error 2 ya, atau error 4 gitu ya. Nah, dia menandakan overload, kadang overcurrent seperti itu. Itu karena bisa jadi dari tidak diaturnya akselerasi ya. Nah kalau untuk deselerasi itu tidak terlalu berpengaruh ya, kecuali memang sesuai fungsi mau dipakai gitu ya. Jadi kalau deselerasi bisa difungsikan di 0 aja, tidak usah diisi ya. Jadi dia ketika stop ya langsung stop seperti itu ya.
Nah, tapi untuk akselerasi itu sangat berpengaruh ya pada inverter. Jadi memang harus disetting ya, disetting 5 sampai 10 detik seperti itu. Oke, cukup sekian pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Ya, dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ya. Jangan lupa komen jika ada yang ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.